Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahissalam wa minhussalam wa ilaihi ya'udussalam fahayna rabbana bissalam wa adkhilna jannata darussalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahira amma ba'd. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. السيد كياي الحاج عصام الدين مختار مدير معهد مختار الإسلامي المحترم. السيدة الأستاذة ميلا جميلة نائبة مدير معهد مختار الإسلامي المحترمة. السيد الأستاذ الحاج محمد مخلوف رئيس المعهد المحترم. هيئة التدريس المحترمون إخواني وأخواتي أبنائي وبناتي الأعزاء أيها المشاهدون الكرام بقناة المختار، يسرني في هذا الصباح المبارك بأن أكون بين لديكم بمناسبة التعليم عن بعد. Para pemirsa Al-Mukhtar TV sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah ya Jami yang telah memberikan kita rizki untuk senantiasa berkumpul. Allah ya Salam yang memberikan kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita masih diberikan berbagai kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, sebelumnya saya ucapkan terima kasih terutama untuk anak-anak para santri Al-Mukhtar yang masih bersemangat untuk mempelajari, untuk menyaksikan, untuk mendengarkan taklim harian di Al-Mukhtar TV ini. Karena meskipun dengan berbagai tugas yang banyak, dengan borosnya kuota internet, tapi kalian tetap bersemangat untuk menuntut ilmu Allah. Semoga Allah senantiasa berikan kita semua keberkahan di dunia dan di akhirat. Baiklah hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali sebelumnya saya telah menyampaikan materi tentang kandungan dari ayat serta nasihat Sayyidina Luqman radhiyallahu anhu yang Allah tuangkan dalam surah Luqman ayat 12 hingga ayat ke-19. Di antara nasihat-nasihat beliau yang pertama adalah tentang pentingnya penanaman tauhid dalam sebuah keluarga yang mana menjadi tanggung jawab besar bagi seorang ayah. Kemudian selanjutnya adalah tentang pentingnya sholat, dan yang selanjutnya adalah tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, yang tidak cukup dengan itu saja, ternyata harus dibarengi dengan amar ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan. Dan amar ma'ruf ini tidak bisa cukup puas diri dengan mengajak orang kepada kebaikan, ternyata kita perlu juga nahi mungkar, yaitu mencegah orang lain dari perbuatan buruk, dari kemaksiatan, dari perbuatan hina dan lain sebagainya, yang kemudian harus juga diikuti dengan perilaku-perilaku sosial yang baik, yang diantaranya adalah berperilaku sederhana dalam kehidupan sehari-hari, dalam berjalan, kemudian dalam bersikap, yang mana kesederhanaan ini bisa ditunjukkan oleh cara berpakaian, kemudian cara berpenampilan, dan juga kendaraan yang kita kendarai dan lain sebagainya. Yang diakhiri nasihat Sayyidina Luqman radhiyallahu anhu dengan merendahkan suara, yaitu bersuara dengan penuh dengan lemah lembut. Ini merupakan nasihat yang luar biasa, yang mudah untuk disebutkan tapi sulit untuk dilaksanakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua bisa menjalankannya, dan juga para orang tua semoga dimudahkan untuk mendidik putra-putrinya, terutama di era sekarang ini. Kemudian dalam pertemuan sebelumnya juga kita telah membahas tentang kandungan surah Al-Fatihah, tentang pentingnya membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah, yang mana basmalah itu termasuk dalam ayat pertama dari ayat-ayat surah Al-Fatihah, yang mana membaca basmalah dalam mazhab Syafi'i ketika sholat hukumnya adalah wajib. Hadirin hadirat sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas surah yang pendek saja, yaitu surah An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung dengan nama Allah dari setan yang keji dan terkutuk. Qul a'udzu birabbin nas. Dalam ayat pertama Allah memulai ayatnya dengan kata-kata qul.
Kul di sini maksudnya adalah mukhatabnya adalah Nabi Muhammad SAW. Allah berkata, Kul a'udzu birabbin nas. Wahai Muhammad, katakanlah aku berlindung kepada Allah, Rabbin nas, yaitu Tuhan dari segala manusia. Allah sedang mengajarkan Nabi Muhammad SAW bagaimana cara untuk meminta pertolongan, untuk meminta perlindungan, yaitu dengan membaca Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah hai Muhammad, a'udzu birabbin nas, saya berlindung kepada Allah, kepada Tuhannya sekalian manusia. Ini berarti juga pelajaran untuk kita semua. Ketika kita menghadapi suatu bencana, ketika kita menghadapi berbagai cobaan, ketika kita takut atas segala sesuatu, maka bacalah a'udzu birabbin nas, aku berlindung dari Tuhan segala manusia, malikin nas, rajanya manusia. Ini lagi-lagi bisa menurut pendapat riwayat qiraah, salah satu pendapat riwayat qiraah sab'ah, yaitu pembacaan Quran dengan 7 macam riwayat pembacaan, bisa dibaca malikin nas dengan dipanjangkan, yang artinya adalah pemilik manusia. Malikin nas, malikin nas, malikin nas artinya adalah raja manusia, malikin nas adalah pemilik manusia. Jadi aku berlindung kepada Allah, dari Allah aku berlindung pada Tuhannya manusia, malikin nas, rajanya manusia, malikin nas, pemiliknya manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, Tuhannya manusia. Kita telah mempelajari dalam pertemuan sebelumnya apa asal kata dari ilah. Ilah berasal dari kata alihaya lahu, yang maknanya adalah al-luju, menuju. Apa maksudnya? Kita sebagai seorang hamba selalu menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dalam keadaan sulit, ketika kita dalam gundah gulana, dalam kesulitan, sulit rezeki, sulit kehidupan, penyakit, bencana, rasa takut dan lain sebagainya, maka kita akan selalu memiliki perasaan al-luju, condong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ketika kita sedang berkeluh kesah sekalipun, kemudian kita mengatakan, itu sebenarnya adalah potongan dari huruf-huruf yang terdapat dalam lafaz Allah, Allah ya. Ketika dihapus huruf alifnya, maka menjadi lillah, milik Allah. Dihapus huruf lamnya, maka menjadi lahu, untuknya. Untuk siapa? Untuk Allah. Dihapus lagi lamnya, maka akan tersisa huruf ha, yang mana ha ini kembali kepada huwa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika manusia mengeluh ya, ketika manusia berkeluh kesah, maka sejatinya ia sedang menyebut dan mengingat nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahin nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari apa kita berlindung kepada Tuhan manusia, rajanya manusia, pemiliknya manusia, Tuhannya manusia? Dari mana? Dari min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan yang membisikkan pada hati manusia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, setan-setan itulah yang mengganggu manusia, menggoda manusia dalam hati manusia dengan perasaan dengki, dengan perasaan hasad, dengan perasaan iri, dengan perasaan benci, membisiki telinga manusia, membisiki hati manusia, muncul dalam pikiran manusia, keluar dalam lisan manusia, keluar ditunjukkan dalam perilaku manusia. Min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dalam hal ini saudara-saudara sekalian, Allah menamakan dirinya dengan 3 nama sekaligus dalam satu surah yang amat pendek. Ya, dalam surah An-Nas ini Allah menamakan dirinya dengan yang pertama adalah Rabbun Nas, Tuhan manusia. Rabbun, sebagaimana kita ketahui, berasal dari akar kata yang sama dengan tarbiyah, yaitu artinya adalah memelihara. Bahwasanya Allah itu sebagai Tuhan yang
kemampuannya, kekuatannya, kekuasaannya mampu memelihara seluruh alam raya ini. Berikut isi-isinya, makhluk-makhluknya, mulai dari manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Malikin Nas, rajanya manusia. Allah adalah raja bagi segala yang ada di dunia ini. Di akhirat pula Allah akan menjadi raja, menjadi hakim, menjadi penentu atas segala keputusan yang ada, atas segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Dan yang ketiga, Allah menamakan dirinya sebagai Ilahun Nas, yaitu sesembahan manusia, Tuhan manusia. Mengapa Allah menamakan dirinya dengan 3 nama sekaligus dalam surah yang amat pendek ini? Ya, surah yang hanya beberapa ayat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Hanya 6 ayat, tapi Allah menamakan dirinya langsung menjadi 3 nama sekaligus. Kenapa? Karena memang bahaya, kejahatan dari bisikan setan ini sangat luar biasa. Lembut sekali, mudah sekali masuk ke dalam hati manusia, dalam telinga manusia, dalam pikiran manusia, yang dikeluarkan oleh lisan, yang dikeluarkan oleh perilaku. Ada cerita tentang seorang ulama. Beliau memiliki kebiasaan jika masuk bulan Syawal, setelah menyelesaikan puasa Ramadan, di hari kedua bulan Syawal atau hari selanjutnya melaksanakan puasa sunnah Syawal, ya, karena memang pahalanya cukup besar. Berpuasa di bulan Ramadan selama 30 hari, kemudian ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa selama 1 tahun. Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian menambahkan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa selama 1 tahun. Apa rumusnya? Puasa Ramadan 30 hari, kemudian puasa Syawal 6 hari, maka jumlahnya adalah 36. 36 dikali 10 menjadi 360, yang setara dengan 360 hari. Ini dari segi pahala, bukan dari segi hukum. Jadi kalau misalnya ada yang batal puasanya, oh saya kan udah puasa Syawal, itu hitungannya puasa selama 1 tahun. Tidak seperti itu, ya. Jadi kembali lagi kepada kisah tentang seorang ulama ini. Ulama ini biasa melaksanakan puasa sunnah Syawal. Ya, setelah selesai melaksanakan Ramadan, di hari kedua dari bulan Syawal atau hari setelahnya, beliau biasa melaksanakan puasa sunnah. Kemudian datanglah para tetamu yang dari kalangan murid ataupun jamaah dari ulama ini. Saat yang lain sedang makan-makan, minum, ya, ulama tersebut tidak makan, tidak minum. Kemudian ada salah seorang yang bertanya, Pak Kiai, kenapa Pak Kiai tidak makan? Kenapa Pak Kiai tidak minum? Oh, kata Pak Kiai, saya sekarang ini masih melaksanakan puasa sunnah Syawal. Kalau orang Bekasi bilang, orang Kali Abang atau orang Betawi bilang, saya lagi nyawalin, ya, artinya apa? Saya sedang melaksanakan puasa sunnah Syawal. Apa kemudian jamaah itu bilang, Pak Kiai, pahalanya udah banyak-banyak, masih aja puasa. Lembut sekali setan itu menggoda, ya. Beda tipis antara ucapan biasa, antara pujian, namun dengan godaan setan. Oleh karenanya maka tidak heran Allah menamakan dirinya langsung, mengajarkan manusia melalui Nabi Muhammad SAW untuk berlindung kepadanya dengan surah ini, surah An-Nas, yang mana Allah menyebut 3 namanya sekaligus, Rabbun Nas, Malikun Nas, Ilahun Nas, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang selalu membisikkan kepada manusia, membuat huru-hara, membuat pertikaian antara keluarga, antara sahabat, antara kerabat, antara pasangan, antara orang tua dan anak, antara tetangga, selalu dibisiki oleh bisikan-bisikan yang mengandung provokasi, yang mengandung perbuatan hasad, yang mengandung perbuatan iri, yang mengandung perbuatan dengki, sehingga selalu timbul berbagai masalah di antara manusia.
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya, dari kejahatan manusia yang kemudian merasuk ke dalam hati-hati manusia, dibisikkan kemudian masuk ke dalam hati manusia dan nanti akan keluar lewat perbuatan ataupun lewat ucapan lisan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Siapakah saja al-khannas ini? Yaitu setan atau perbuatan setan yang suka membisikkan perbuatan-perbuatan buruk, yang suka membisikkan perasaan hasad, perasaan dengki, iri dan lain sebagainya. Itu adalah minal jinnati wan nas, dari sebagian jin dan sebagian manusia. Minal jinnati, di sini Allah menyebutkan kata min yang maksudnya adalah iradatul ba'di, dimaksud adalah sebagian saja. Jadi tidak semua jin, bangsa jin ini membisikkan atau mengajak kepada perbuatan buruk, karena ada di antaranya para kaum jin juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Jin, wa anna minna salihuna wa minna duna zalik. Ada sebagian dari kita yang memang salih, jin-jin yang salih, wa minna duna zalik. Tapi ada juga dari kita jin-jin yang tidak baik, jin-jin yang berandal, jin-jin yang menggoda manusia. Begitu juga dengan manusia. Maka kemudian ayat selanjutnya Allah menambahkan minal jinnati wan nas, bukan hanya kaum jin yang suka menggoda manusia, yang membisikkan keburukan kepada manusia, yang menanamkan perasaan dengki kepada manusia, yang memberikan perasaan benci kepada manusia, tapi juga kaum manusia ikut-ikutan, ya, manusia yang memiliki, yang menerima, yang menerapkan perilaku-perilaku setan. Maka Allah sebutkan minal jinnati wan nas, dari juga sebagian manusia yang membisikkan keburukan, yang menjadi provokator, yang menjadi penanam kebencian pada hati-hati manusia, yang membisikkan keburukan, yang mengajak perbuatan manusia, perbuatan maksiat pada hati-hati manusia. Makanya nih, terutama para santri, ya, kalau ada teman yang mengajak, ayo kita cabut yuk dari pondok yuk, gabut nih, ya, atau sekarang lagi di rumah, ayo kita cabut lah, pergi di mana aja lah, bosen di rumah, mah ngomel-ngomel mulu, disuruh ini disuruh itu. Maka ketika ada teman yang mengajak seperti ini, cepat-cepat kalian baca surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mohon perlindungan kepada Allah agar kita tidak ikut ke dalam rayuan teman kita ini yang mengadopsi perilaku jin, yang mengadopsi perilaku setan al-khannas, yaitu yang berbisik kepada hati manusia, mengajak kepada perbuatan maksiat, dosa dan lain sebagainya. Saya teringat nasihat dari guru kami, yaitu Al-Habib Syekh Khan. Beliau mengatakan, usahakan untuk mengamalkan membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, minimal sebanyak 11 kali setelah sholat. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, 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 a'udzu billahi minasyaitonir rajim 11 kali. Kemudian setelah itu ditiupkan sebelah kanan, tiup setannya, sebelah kiri lagi tiup lagi, tiup setannya, atasnya tiup lagi, tiup setannya, depan tiup lagi, tiup setannya, kemudian dadanya ditiup lagi. Ya, semoga selalu bersih dari godaan-godaan setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 98 Allah berkata, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau membaca Al-Qur'an atau ketika engkau membaca Al-Qur'an, maka bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau mintalah fasta'iz. Ini sin di sini maknanya adalah tolab, ista'adza yasta'izu.
ya, fasta'iz, maka mintalah pertolongan Allah, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk, ya. Jadi untuk membaca Al-Quran saja, yang mana dalam Al-Quran itu adalah ayat-ayatnya Allah, yang mana Al-Quran itu adalah penjagaan untuk diri manusia, yang mana di dalamnya adalah pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukjizat untuk Nabi Muhammad, tetap kita harus membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam ayat ini yang dimaksud fasta'iz billahi minasyaitonir rajim bukanlah sebuah kewajiban, tapi adalah sebuah anjuran, ya, untuk senantiasa membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran, membaca Al-Quran yang mana ini adalah ayat-ayatnya Allah, yang mana ini adalah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, tetap kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz terlebih dahulu sebelumnya. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari, dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Makanya perbanyaklah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, agar kita senantiasa terlindung dari setan yang terkutuk, dari godaan-godaan setan yang begitu mulus, yang begitu halus, yang masuk dalam hati-hati manusia. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dari jalur Ummul Mukminin Sofiyah, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam, sesungguhnya syaitan itu berada pada aliran darah manusia. Jadi syaitan ini menerusuk, ya, masuk ke dalam aliran darah manusia, saking inginnya dia untuk mengganggu dan menggoda manusia. Maka selanjutnya apa? Wa ana khasyitu ayakdhifa fi qulubikum syarran. Maka kemudian Rasul berkata, saya khawatir syaitan itu akan membisikkan, akan masuk untuk mengajak manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Hadirin hadirat sekalian, dari ayat ini, dari surah ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita. Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Hafiz, sangat ingin menjaga kita manusia, terutama dari godaan syaitan yang terkutuk, terutama dalam bisikan-bisikan syaitan. Yang bisikan-bisikan syaitan ini bisa menjelma dari bisikan syaitan, dari jin ataupun dari manusia yang memang bangsa kita sendiri. Oleh karenanya Allah mengingatkan kita, mentakkid kita untuk benar-benar meminta pertolongan kepada Allah. Bahkan dalam surah An-Nas ini yang hanya 6 ayat, Allah mengulang-ulang zatnya, menamai dirinya menjadi 3 nama sekaligus, yaitu Rabbun Nas, Malikun Nas, Ilahun Nas. Tuhan pemelihara manusia, Tuhan raja manusia, Tuhan sesembahan manusia. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, dalam masa saat ini banyak-banyaklah kita berzikir kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Mungkin selama ini kita telah diberikan waktu begitu banyak. Allah berikan waktu untuk digunakan mencari nafkah, Allah berikan waktu untuk digunakan berkarya, untuk digunakan menuntut ilmu, untuk digunakan melakukan berbagai aktivitas. Oleh karenanya sekarang ini Allah meminta kepada kita semua untuk mengkhususkan waktu kepadanya sajalah, sebagai mana ia adalah satu-satunya yang harus kita sembah, satu-satunya yang harus kita utamakan. Dan perlu kita ketahui, karena memang pada dasarnya tujuan hidup kita ini adalah, goalnya adalah untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, di tengah pandemi seperti ini kita sering menemukan manusia sudah lupa kepada
saudara-saudaranya, sudah lupa kepada etika yang ada hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Mungkin kalau bapak dan ibu yang suka berselancar atau anak-anak sekalian yang suka berselancar di Facebook atau di Instagram, itu kita akan melihat bagaimana orang-orang itu begitu luar biasa mencari nafkah, mengiklankan, memposting barang-barang yang dijualnya. Dan ternyata apa? Ketika seseorang itu memposting barang dagangan atau jualannya, maka tidak heran nanti di komentar akan muncul postingan yang lain dengan barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Itu maknanya apa? Karena manusia saat ini lapar sekali, butuh sekali dengan materi. Namun harus kita ingat, tetap kita harus berlindung kepada Allah dari godaan setan seperti ini, karena kita memiliki Allah, memiliki Tuhan. Allah ya Razzaq, Allah lah yang memberikan kita rizki. Allah ya Ghani, Allah lah yang mengkayakan kita. Allah ya Wahhab, Allah yang memberikan kita berbagai macam hal. Allah ya Karim, Allah yang maha baik, yang maha mulia. Maka jangan kita terlalu mengandalkan kemampuan kita yang terbatas. Jangan kita terlalu mengandalkan usaha kita yang terbatas sehingga melupakan kekayaan Allah, sehingga melupakan kemurahan Allah. Kita bangun pagi-pagi kemudian langsung berusaha mencari rezeki, mencari materi, mencari uang, tapi kita lupa untuk bangun di tengah malam untuk meminta kepadanya. Allah itu maha sayang, maha mudah sekali. Ya, kita tidak perlu mempunyai modal untuk diberikan rezeki oleh Allah. Kita tidak perlu banyak berusaha untuk diberikan rezeki oleh Allah. Allah cuma minta kita meminta, menengadahkan tangan, berserah diri kepada Allah, yakin, menetapkan tawakal dalam hati, dalam pikiran, dalam perbuatan bahwasanya rezeki itu dari Allah. Kemudian kita berusaha seperlunya saja, secukupnya saja. Prioritaskan waktu kita untuk Allah, untuk berzikir, untuk beribadah. Ini yang terkadang menjadikan rezeki kita terhambat, rezeki kita seret, rezeki kita sulit. Itu adalah karena kita terlalu banyak mengandalkan diri kita, terlalu banyak mengandalkan kemampuan kita, terlalu sering mengandalkan usaha kita. Yang mana usaha kita, kemampuan kita, itu semua terbatas. Dan yang perlu kita ingat, kemampuan kita, usaha kita, itu semua tidak lain adalah kemampuan dan usaha yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari sama-sama saudara-saudara sekalian kita prioritaskan Allah. Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi dalam berbagai hal. Coba kita renungkan, kita muhasabah. Dalam satu hari kita sudah melaksanakan apa saja? Bangun tidur ya, alhamdulillah mungkin sudah melaksanakan sholat sunnah tahajud. Kemudian setelah itu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan setelah sholat subuh berzikir atau membaca Al-Quran sampai isyraq, kemudian melaksanakan sholat sunnah isyraq. Kemudian setelah itu apa lagi? Ya, setelah itu mungkin olahraga, sarapan dan lain sebagainya. Kemudian lebih siang sedikit jam 7 melaksanakan sholat duha. Setelah itu apa yang kita kerjakan? Coba diruntut selama satu hari satu malam. Mana porsi yang kita lakukan lebih banyak untuk Allah kah ataukah untuk makhluk? Sebagai seorang istri, apakah kita lebih banyak memberikan waktu kita untuk Allah ataupun untuk suami? Boleh jadi berbakti kepada suami, hormat kepada suami itu adalah sebuah pahala yang amat besar. Tapi hadirin hadirat sekalian, harus selalu kita ingat bahwasanya Allah adalah yang utama. Ya, kita berbakti kepada suami dalam pernikahan, tapi perlu kita ingat pernikahan adalah wasilah kita untuk mengabdi kepada Allah, untuk mencintai Allah, untuk menjaga amanah Allah. Bukanlah pernikahan adalah tujuan dari akhir kehidupan. Begitu juga keluarga kita. Keluarga adalah amanah yang Allah berikan kepada kita, wasilah yang Allah berikan untuk kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
adapun tetap kembali lagi semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup kita adalah beribadah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih para wali santri sekalian, para santri, para jamaah, para pemirsa Al-Mukhtar TV. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah. Allah menjaga iman dan iman Islam kita semua. Allah berikan kita kesehatan. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah berikan kita umur yang berkah. Allah akhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Allah mudahkan segala urusan kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.